Shalom, Horasma Dihita Saluhutna. Seluruh pendeta dan parhalado HKBP Jalan Letjen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga kita dapat beribadah pada Minggu Estomihi hari ini. Tema minggu kita adalah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan dengan bernyanyi firman Tuhan Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan,
yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam hukum Taurat yang pertama dan artinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Engkau
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, yaitu yang diambil dari Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-18 sampai ke-23. Kita baca secara responsoria. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Warta Jemaat AKBP Jalan Letjen Suprapto, Minggu 27 Februari 2022. 1. Berita anak lahir. Pada hari Sabtu, 19 Februari 2022, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Hendrik Erwin Sahala Purba, Laura Boru Rumah Horbo, alamat Jalan Lapangan Pors 8, nomor 29, RT 010, RW 07, Kemayoran, Jakarta Pusat. 2. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, Mangire Boru Marpaung, umur 63 tahun dari Wik 1, alamat Jalan Perum Afi 2, Blok DD 16A,
nomor 3, Babelan, Bekasi. Suami Mangara Pasaribu almarhum. Almarhumah meninggalkan 4 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2022, Marisi Lumban Gaul, umur 82 tahun dari Wik 1, alamat Jalan Percetakan Negara Gang UU nomor 10, Jakarta Pusat. Istri Nursia Borusi Hombing almarhum meninggalkan 4 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 di TPU Menteng Pulau, Jakarta Selatan. 3. Baptisan Kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 6 Maret 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto. Untuk itu kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis dapat meminta formulir kepada sintua daerahnya masing-masing. Bimbingan kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di konsistori gereja, dan seluruh orang tua, suami dan istri wajib mengikuti bimbingan tersebut dengan membawa Alkitab atau Kidung Jemaat dan atau Bibel atau buku ND. 4. Buku Ibadah Renungan Harian Pelita edisi Maret April 2022. Dengan ini diinformasikan bahwa buku Ibadah Harian Pelita edisi Maret April 2022 telah terbit dan telah didistribusikan melalui sintua daerah. Buku Ibadah Pelita diberikan kepada masing-masing keluarga sebanyak 1 eksemplar. Namun demikian bagi jemaat yang membutuhkan lebih dari 1 eksemplar untuk digunakan dalam ibadah keluarga, dapat memintanya kepada sintua daerahnya untuk diteruskan ke konsistori gereja kita. Untuk mengembangkan penerbitan buku ibadah harian pelita, melalui warta ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengisi amplop yang terdapat di dalam buku ibadah tersebut dan menyerahkannya langsung melalui kantong persembahan, sintua daerah atau langsung kepada sekretariat gereja. 5. Pelaksanaan vaksinasi ketiga atau booster HKBP Jalan Lejen Suprapto. Pada hari Jumat 4 Maret 2022 pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, gereja kita HKBP Jalan Lejen Suprapto akan melaksanakan kegiatan vaksinasi booster. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Amang Calon Sintua Trimedia Panjaitan SHMH dan bekerjasama dengan pengurus pengumuman Panjaitan Dohot Borunya se-Jabodetabek. Adapun syarat bagi peserta vaksinasi ketiga atau booster di gereja kita adalah 1. Syarat pelaksanaan vaksinasi ketiga atau booster di gereja kita diikuti oleh minimal 300 peserta atau orang. 2. Syarat peserta vaksinasi ketiga booster adalah telah menerima etiket vaksin ketiga di Peduli Lindungi, telah menerima vaksin kedua minimal 6 bulan, usia 18 tahun ke atas, wajib membawa fotokopi KTP atau KK, menginformasikan jenis vaksin 1 dan 2. 3. Pendaftaran dan informasi dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor sekretariat gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto. Dapat menghubungi kontak person di bawah ini: Sintua TR Reinhard Panjaitan, Sintua Ganda Situmorang, Sintua Irmando Manulang,
CST Nixon P. Siagian atau melalui sintua daerahnya masing-masing. Demikianlah disampaikan. Tuhan memberkati kita semua. 6. Pelaksanaan kembali pelayanan ibadah minggu secara onsite dan pelaksanaan sermon-sermon di HKBP Jalan Letjen Suprapto. Dengan ini kami informasikan bahwa gereja kita akan kembali melaksanakan ibadah minggu di gereja atau onsite terhitung minggu tanggal 6 Maret 2022 dengan informasi sebagai berikut. 1. Ibadah minggu tanggal 6 Maret 2022 akan berjalan dengan jadwal 4 kali ibadah, yaitu pukul 07.00, pukul 10.00, pukul 15.00, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 2. Sermon Paralado pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 akan kembali dilaksanakan di gereja mulai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. 3. Sermon-sermon kategorial akan dimulai tanggal 14 Maret 2022 dan hal ini juga akan melihat situasi dan kondisi yang berkembang. 4. Pelaksanaan periodisasi pengurus seksi-seksi akan dilaksanakan selama bulan Maret 2022. Pelantikan pengurus Pokja, Tanggap Bencana Alam dan pengurus Pokja Komisi Beasiswa HKBP Jalan Letjen Suprapto akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah warta Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera, selamat hari Minggu, Horasma dihamu saluhutna. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada Minggu Estomihi hari ini, yaitu tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan
ayat 13. Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan ayat 13 saya baca untuk kita. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Estomihi, yaitu jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Saihoma gabe partano batowaku. Diangkat dari kitab Mazmur 31 ayat 3b. Salah satu keluhan hamba Tuhan dan para nabi ketika dipanggil untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya adalah penolakan umat. Mereka mengenal karakter umat Allah yang susah diyakinkan, keras kepala dan tegar tengkuk atau bandel. Hal itu dialami oleh Musa, termasuk juga Yesaya, Yeremia dan banyak nabi lainnya. Dan termasuk juga boleh kita lihat di dalam kisah Yunus dengan kota Ninive. Semua itu kisah-kisah hamba Tuhan dalam menyampaikan pesan Allah. Mereka ini mengalami kesulitan besar untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat Allah. Karena dampak atau resikonya adalah adanya penolakan, penganiayaan, bahkan penderitaan. Yeremia misalnya ditangkap, dipenjarakan, dianiaya, bahkan diikat dan dijatuhkan ke sumur tua. Kesulitan-kesulitan itu sangat dirasakan, apalagi berkaitan dengan kritik, menyampaikan koreksi, hingga nubuatan akan hukuman-hukuman Allah. Bisa berbentuk murka, malapetaka, dan ancaman yang hendak menimpa umatnya. Namun di satu sisi Bapak Ibu, firman itu harus disampaikan dan harus benar-benar dan sungguh-sungguh sampai kepada umatnya. Konsekuensi seorang hamba Tuhan atau nabi adalah pesan Allah harus sampai
diterima atau tidak, itu adalah ketentuan Allah. Yang pasti hamba atau nabi yang dipanggil harus menyampaikan firman Tuhan. Hal ini jugalah yang diingatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa firman Tuhan memiliki kekuatan untuk bertumbuh dalam hati manusia. Sekalipun manusia menolaknya dan tidak memperhatikannya, namun Allah sendiri bekerja. Firman akan bertumbuh dan menghasilkan perubahan dalam diri manusia. Firman Tuhan tidak akan sia-sia kembali. Cepat atau lambat, firman itu seperti benih-benih yang hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam diri setiap orang yang mendengarnya. Firman itu tidak akan kembali sia-sia. Firman itu akan meresap dan membuat orang insaf atas hidupnya, sehingga ada pertobatan dan melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentu firman yang kita dengar hendaknya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Seperti pengajaran Tuhan Yesus, hal penabur, ada benih yang jatuh di jalan, belum tumbuh, sudah dilindas pejalan. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu, tumbuh, tapi tak berakar dan segera mati. Ada benih yang tumbuh di semak belukar, berusaha tumbuh namun terhimpit oleh berbagai kesulitan. Dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Inilah yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Hendaklah hati kita menjadi tanah yang subur, tempat firman Tuhan berakar dan berbuah, supaya firman itu tidak sia-sia. Apakah yang membuat kita menolak firman Tuhan? Menolak firman dan mengeraskan hati tiada gunanya. Biarkanlah firman berakar dan bertumbuh di dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Inilah yang menjadi semangat bagi pemberita Injil. Inilah yang menjadi garansi dari Tuhan Allah, supaya pemberita firman Tuhan, penyampai pesan Allah, tidak takut untuk ditolak. Pengajar dan seluruh orang percaya bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan pertumbuhan firman di dalam diri seseorang. Mari jalan dan terus melangkah, menyampaikan firman lewat aktivitas dan sikap hidup kita yang menjadi kesaksian bagi setiap orang. Ada kalanya, Bapak Ibu, kita memang sulit untuk menerima itu. Tetapi apabila saudara-saudara atau kita sulit untuk memahami itu seperti apa yang telah difirmankan Tuhan hari ini, maka ayat di atas bisa menolong kita, bisa menolong saudara untuk mengerti bahwa firman Tuhan adalah seperti hujan yang mengalir ke bumi. Saudara tentu tahu bahwa hujan dan salju yang turun dari langit tidak kembali ke langit begitu saja, namun harus terlebih dahulu mengalir ke bumi dan tak berhenti sebelum melakukan fungsinya, yaitu membasahi bumi atau tanah, menyuburkan tanah sehingga tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi petani. Boleh kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 7. Biji-biji bertumbuh dan berbunga, pohon-pohon di ladang berbuah. Imamat 26 ayat 4. Manusia dapat menanam dan menuai hasilnya,
Ulangan 11 ayat 14. Ya, hujan mengisi kembali mata air di bumi. Mazmur 104 ayat 8 sampai 10. Memulihkan tanah gersang sehingga hewan-hewan dapat hidup, manusia dapat memenuhi kebutuhannya, dan kehidupan di bumi dapat terus berlangsung. Mazmur 68 ayat 9 sampai dengan 10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah penemuan yang dilaporkan di Journal of Experimental Psychology, menyatakan bahwa musim hujan ternyata memberi dampak yang baik bagi otak. Para peneliti Australia itu mendapati hujan bisa meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat. Penemuan lain tentang khasiat air hujan yaitu untuk holistic healing, penyembuhan berbagai penyakit. Diungkap ada 2 bukti seperti yang boleh kita lihat di dalam 2 buku yang telah menyatakan itu, The 1 Minute Cure, Kavanaugh, dan Hydrogen Peroxide Medical Miracle. Buku ini ditulis oleh William Campbell. Buku tersebut menyebutkan bahwa air hujan dapat digunakan untuk holistic healing karena air hujan murni memiliki kandungan H2O2 yang bisa dikonsumsi atau food grade, di mana H2O2 inilah unsur penting dalam holistic healing. Buku itu cukup menggemparkan dunia kesehatan. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa sebenarnya bukan hal baru tentang hal ini, Bapak Ibu. Jauh bagi nenek moyang kita, kakek nenek kita, di mana seperti di salah satu blog, seorang dokter menulis bahwa wajah kakek neneknya bersih, awet muda, dan punya mata yang sehat sampai tua, atau tidak pakai kacamata, karena sering memanfaatkan air hujan yang telah didiamkan semalaman untuk mencuci muka, wajah, dan membasuh bagian mata. Nah, Bapak Ibu, setelah membaca manfaat hujan di atas, apakah kita tidak suka dengan saat-saat hujan turun? Tidak mengerti benar apakah yang dinubuatkan dalam nubuatan ini, bahwa air hujan itu, bahwa firman Tuhan, air hujan saja sudah seperti itu dampaknya, manfaatnya, apalagi firman Tuhan itu yang mau dikatakan, Bapak Ibu. Tetapi kita harus ingat juga, Bapak Ibu, namun Tuhan juga memerintahkan hujan untuk menghukum manusia. Tuhan memerintahkan hujan untuk membinasakan semua makhluk hidup kecuali keluarga Nuh. Kisah Kejadian 7 ayat 4. Tuhan menurunkan hujan es untuk menghukum Mesir. Keluaran 9 ayat 18. Tuhan menurunkan hujan pada musim menuai karena murka terhadap Israel. 1 Samuel 12 ayat 17 dan sebagainya. Inilah yang menandakan, Bapak Ibu, bahwa kebenaran firman Tuhan itu boleh kita terima. Boleh kita terima dengan sungguh-sungguh. Jadi firman Tuhan sama seperti hujan, artinya firman Tuhan juga tak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengalir, tak akan berhenti sampai berhasil melakukan apa yang Tuhan ingini. Firman akan mengalir dan melakukan setiap perkara yang Tuhan tentukan. Firman akan mencapai segala yang Tuhan maksudkan dan berjaya mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Ingat, firman Tuhan, ingatlah hujan yang tidak sia-sia mengairi bumi atau tanah ini. Firman Tuhan bisa mengalir untuk menyembuhkan hidup saudara, atau sebaliknya firman Tuhan itu mengalir untuk melaksanakan murka Tuhan dalam hidup saudara. Jadi putuskanlah dengan bijak, karena sikap saudara terhadap firman Tuhan menentukan hidup saudara.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dan firman Tuhan hari ini juga secara khusus mengingatkan kita Bapak Ibu di dalam pergumulan, di dalam ancaman Omikron yang semakin mengganas, di mana kala itu umat Israel yang telah pesimis, yang telah hilang harapan, tetapi firman Tuhan membangkitkan kembali pengharapan, sebab di dalam tangan Tuhan ada keselamatan. Demikian juga saat-saat kita sekarang Bapak Ibu. Barangkali banyak di antara kita yang pesimis, secara khusus bagi Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sedang isolasi mandiri, perawatan oleh dampak dari Omikron ini. Bersemangatlah, berpengharapanlah, karena firman Tuhan menguatkan saudara. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan dengan yang maha kasih, dengan kuasanya akan memberikan keselamatan bagi saudara dan akan memulihkan kita semua. Sebab dialah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau telah menaburkan firman-Mu ke dalam kehidupan kami, supaya kami kembali diteguhkan, supaya kami kembali diberikan pengharapan, di mana di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, dampak dari Omikron membuat kami banyak tidak berdaya. Tetapi dengan kuat kuasa-Mu, Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kepada kami keselamatan dan kepulihan. Itulah yang kami yakini dan kami percayai, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk membaharui kehidupan kami. Situasi yang sulit ini akan Tuhan gantikan menjadi situasi yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Asalkan kami mau diairi oleh air kehidupan, yaitu firman Tuhan yang senantiasa berjaya dan penuh kuasa untuk mengubah setiap kehidupan kami. Engkau mengangkat kami dari berbagai penderitaan karena kuasa dan kasih-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami serahkan secara khusus saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang saat ini terbaring oleh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka. Terkhusus saudara-saudara kami yang menjalani perawatan isolasi mandiri. Tuhan, Engkaulah yang menopang mereka. Engkaulah gunung batu mereka, tempat perteduhan dan perlindungan mereka. Engkaulah yang memulihkan mereka. Bagi saudara kami anggota jemaat-Mu yang mungkin sedang berduka, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Kami serahkan semua anggota jemaat-Mu, dari anak kami yang kecil, remaja dan sulung, hingga orang tua kami yang lansia. Tuhan menjaga dan melindungi. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan untuk menghantar kita mengumpulkan persembahan tertulis di dalam kitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan. Dan yang ada pada
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, noda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita telah terlaksana dengan baik. Marilah kita Bapak Ibu senantiasa di dalam sukacita dan tetap berdoa. Kiranya kita diberikan Tuhan kesehatan, dilindungi dari Omikron, dan tetap diberikan umur yang panjang supaya kita boleh bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terimalah salam dari kami seluruh perhalado dan pendeta. Salam sehat. Horas. Bila Roh ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh ada di dalamku, ku kan Mari sama-sama angkat tangan kita goyangkan tangan, katakan ku kan menari, menari, menari seperti dan menari. Bukan menari, menari, menari seperti dan menari. bila Roh Allah Bila Roh ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh ada
kami mau